Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sayyidah Putri Fatimah Wijaya dari kelas Manajemen 22N akan mempresentasikan tentang cost volume profit analysis. Salah satu tujuan utama manajemen biaya adalah controlling dan reducing cost. Manajer akan sulit mengendalikan biaya sebelum memahami perilaku biaya. Apa yang dimaksud dengan perilaku biaya? Bagaimana biaya berhubungan dengan dan dipengaruhi berbagai aktivitas organisasi. Cost driver, pemicu biaya, pengukuran output atas penggunaan sumber daya dan aktivitas disebut cost drivers. Contoh produksi. Contoh biayanya upah pegawai, gaji supervisi, maintenance wage, penyusutan pabrik mesin, perlengkapan energi. Contoh cost drivers: jumlah jam kerja langsung, jumlah yang disupervisi, jumlah jam mesin, jumlah KWH. Sejauh mana kita dapat mengidentifikasikan cost driver yang akurat menunjukkan sejauh mana manajer memahami perilaku biaya dan dapat mengendalikan biaya dengan baik. Perbandingan variabel dan fixed cost. Variable cost adalah biaya yang berubah secara proporsional dengan perubahan dalam cost driver. Fixed cost adalah biaya yang tidak dipengaruhi secara langsung oleh cost drivers. Satu, senantiasa berpikir fixed cost sebagai biaya total. Biaya total besarnya akan tetap meski terjadi perubahan di dalam pemicu biaya aktif. Yang kedua, senantiasa berpikir variable cost atas per unit atau satuan biaya per unit variabel senantiasa tidak berubah meski terdapat perubahan dalam pemicu biaya aktivitas. Rule of thumb hanya dapat dibenarkan dalam batasan tertentu. The reference range yaitu batasan dari cost driver activity bila mana hubungan spesifik antara biaya dengan pemicu biaya adalah valid. CVP mempelajari hubungan dan mempengaruhi biaya penjualan sales, biaya cost, dan laba bersih. Ini contoh perkakas mesin dari harga jual, biaya variabel, selisih, biaya tetap bulanan, sewa, biaya pemeliharaan, dan tetap lainnya. Break-even point merupakan suatu tingkat penjualan di mana pendapatan sama dengan pengeluaran sehingga tidak terdapat rugi laba. Margin of safety merupakan tingkat penjualan yang diperkenankan turun dari tingkat yang direncanakan sebelum kerugian terjadi. Ada dua teknik dalam perhitungan break-even point. Yang pertama, contribution margin. Yang kedua, persamaan equation. Contribution margin atau marginal income merupakan selisih antara harga jual dengan biaya variabel per unit. Ini contoh dari break-even point.
sales mix adalah proporsi relatif atau kombinasi kuantitas produk yang menentukan total penjualan. Perubahan dalam fixed expense menyebabkan perubahan dalam break-even point. Perubahan dalam variable cost menyebabkan break-even point meningkat. Target net profit manager dapat juga menggunakan CPP analysis menentukan total penjualan dalam unit maupun moneter untuk mewujudkan target net profit. Perusahaan menggunakan leverage yang tinggi dengan fixed cost variable cost yang rendah, maka perubahan kecil dalam volume penjualan menyebabkan perubahan besar dalam net income. Perusahaan dengan leverage rendah tidak akan terpengaruh oleh perubahan volume. Variable cost ratio atau variable cost percentage yaitu penjualan dibagi biaya variabel. Jika contribution margin ratio 20%, artinya variable cost ratio adalah 80%. Sering orang keliru dengan terminologi contribution margin dan gross margin. Contribution margin memfokuskan pada penjualan berkaitan dengan semua biaya variabel. Gross margin memfokuskan pada penjualan berkaitan cost of goods sold. Bagaimana cost behavior digunakan manajer? Karena salah satu tujuan utama manajemen adalah pengendalian biaya, pemahaman perilaku biaya sangat penting dalam pengambilan keputusan. CPP analisis adalah teknik yang digunakan untuk memahami struktur biaya dan laba perusahaan dan menjelaskan ke manajer lainnya. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam pembicaraan atau menjelaskannya kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum.